Sebagian besar orang Indonesia terkenal suka terhadap hal-hal yang mistis. Gak heran hal ini menginspirasi banyak produser untuk membuat film horor. Bukan cerita seramnya aja yang coba ditawarkan oleh mereka, tapi visual yang ciamik juga turut dibikin untuk dibuat seseram mungkin. Dan gua di sini punya beberapa film horor dengan efek visual yang cukup gokil. Film horor Indonesia yang berhasil memberikan kepercayaan kepada movie lover semua bahwa film horor Indonesia nggak melulu menawarkan unsur 18+. Terbukti dengan berbagai efek visualnya, film yang satu ini berhasil mendobrak jumlah penonton pada saat itu. Pengabdi Setan atau yang dikenal dengan hantu ibu menceritakan tentang Suwono yang baru aja ditinggal mati oleh sang istri, yaitu Mawarni. Suwono harus pergi meninggalkan anak-anaknya yaitu Rini, Tony, Bondi, dan juga Ian, dan terpaksa meninggalkan mereka untuk tinggal bersama dengan neneknya agar dirinya dapat berangkat dan bekerja di kota. Sialnya sepeninggalan Suwono, Rini dan adik-adiknya mulai merasakan kehadiran sebuah kekuatan jahat yang mengganggu dan menghantui keseharian mereka. Salah satu film horor Indonesia yang berhasil membuat gua deg-degan saat menontonnya. Bahkan bukan ceritanya aja yang masuk akal, tapi benar-benar memberikan hal yang cukup mengerikan. Pengabdi Setan dengan sentuhan horor yang sangat menarik ini di rating IMDb yang cukup perfect tentunya, yaitu 6,5 dengan dilabeli dewasa. Film yang diadaptasi dari buku Gerbang Dialog Danur karya Risa Saraswati yang berhasil meneror semua penonton selama filmnya tayang di bioskop. Danur I Can See Ghosts mengambil cerita tentang Risa, seorang gadis kecil yang meminta teman baru di hari ulang tahunnya ke-8. Dia kesepian karena ibunya selalu sibuk dengan urusan pekerjaan. Permintaan tersebut langsung terwujud dengan datanglah ketiga teman makhluk halusnya yang merupakan anak kecil keturunan Belanda yang telah meninggal sejak zaman penjajahan Jepang. Mereka adalah William, Jensen, dan juga Peter. Prilly Latukonsina, aktris multitalenta yang berhasil bermain di film bergenre apapun. Di film ini Prilly berhasil membuktikan dengan keterampilannya dalam berakting di genre horornya itu. Apalagi diperindah dengan visualnya yang membuat film ini berhasil menjadi lebih menegangkan. Danur I Can See Ghosts menggandeng 3 hantu anak yang cukup familiar ini berhasil di rating IMDb sebesar 5,3 dengan dilabeli remaja. Menyatukan 2 aktris kawakan Indonesia di film dengan genre horor ini berhasil mencuri semua penikmat film, terkhusus dengan genre horor yang coba ditawarkan oleh sang sutradara di film ini. Pada tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter. Karena kondisinya saat itu, Lesmana membuat perjanjian dengan iblis berkat bantuan seorang dukun dan dia harus menumbalkan istrinya. Sebelum Iblis Menjemput yang tayang di tahun 2018 ini berhasil memberikan efek visual yang sangat cemerlang. Bahkan bukan cuma efeknya aja yang dibikin ngeri, tapi penampilan 2 aktris cantiknya juga berhasil memberikan warna yang baru. Cerita yang cukup seru dengan tampilan yang mengagumkan membuat film ini berhasil di rating IMDb sebesar 5,9 dengan dilabeli dewasa. Sepertinya nggak ada orang Indonesia yang nggak mengenal nama Joko Anwar di era digital dan di tengah maraknya media sosial beberapa tahun belakangan ini. Apalagi selepas film horornya Pengabdi Setan tahun 2017 yang menjadi box office dengan meraih jumlah penonton lebih dari 4 juta berkat kualitas filmnya yang cukup baik. Perempuan Tanah Jahanam masih garapan sutradara Joko Anwar dengan mengambil kisah mengenai Maya yang mengalami teror psikopat aneh yang memburunya dan juga mengungkit-ungkit masa lalu keluarganya itu. Kejadian itu membulatkan tekad Maya untuk membuka usaha berjualan baju di pasar dengan sahabatnya yaitu Dini. Sayangnya setelah beberapa bulan memulai usaha, uang modal mereka nyaris habis dan usaha mereka terancam bangkrut. Sinematografi karya Ical Tanjung menjadi salah satu highlight film yang satu ini. Ditambah permainan warna juga dilakukan dengan cahaya merah yang sesekali muncul pada momen-momen trailernya itu. Bukan cuman kelebihan visualnya aja, akan tetapi masih banyak yang bikin kagum di film ini. Sampai-sampai filmnya berhasil di rating IMDb 6,6 dengan dilabeli dewasa. Masih ingat film horor klasik Ratu Ilmu Hitam tahun 1980? Kini Rapi Film bekerjasama dengan Sky Media meribut film horor ini dengan menunjuk Kimo Stambul sebagai sutradara dan juga Joko Anwar sebagai penulisnya. Film Ratu Ilmu Hitam menceritakan tentang Hanif yang mengajak istrinya yaitu Nadia beserta ketiga anaknya yaitu Dina, Sandi, dan juga Haki berkunjung ke panti asuhan tempat di mana Hanif dibesarkan. Di sana Hanif juga bersama dengan 2 teman lamanya semasa di panti asuhan. Mereka yaitu Anton yang juga membawa istrinya yaitu
yaitu Eva dan juga Jeffrey bersama istrinya yaitu Lina. Buat kalian yang suka film horor, ini wajib banget sih masuk di list tontonan kalian karena benar-benar memberikan kengerian dari berbagai sisinya. Seramnya ada, trailernya juga cukup, apalagi visualnya yang benar-benar cukup keren di film ini. Di rating 6,5 di situs IMDb tepat banget sih karena memang filmnya memberikan warna yang cukup seru untuk genre horor, apalagi dilabeli dewasa jadi nambah ngeri aja. Meskipun memiliki kesamaan judul dan sutradara, versi terbaru dari Kuntilanak ini sama sekali nggak memiliki keterikatan cerita dengan trilogi Kuntilanak arahan Rizal Mantovani yang dibintangi Julia Estelle. Jalan cerita Kuntilanak dimulai ketika 5 anak yatim piatu yaitu Kresna, Dinda, Panji, Miko, dan juga Ambar ditinggal sementara oleh ibu asuh mereka yaitu Donna yang akan berpergian ke Amerika Serikat untuk mengunjungi anak kandungnya. Untuk menjaga kelima anak tersebut, Donna lantas mempercayakan mereka pada keponakannya yaitu Lydia. Awalnya tugas Lydia untuk mengawasi kelima anak tersebut berjalan dengan lancar. Namun ketika kekasih Lydia yaitu Glenn membawa sebuah cermin antik yang diniatkan akan menjadi kejutan bagi Donna, kondisi rumah tempat tinggal kelima anak tersebut mulai mengalami berbagai gangguan yang gak dapat dijelaskan secara akal sehat. Jujur, gue lebih suka dengan film yang dimainkan Julia Estelle daripada film yang satu ini. Tapi film yang satu ini juga gak terlalu buruk kok, dan masih juga pantas ditonton buat kalian semua penikmat film horor. Masih dengan pemeran yang fresh untuk genre horor, tentunya Kuntilanak mendapat rating dari IMDb sebesar 4,6 dengan dilabeli remaja. Film horor Indonesia yang dibintangi model cantik asal Indonesia yang karirnya sudah melanglang buana bahkan kancah internasional. Apalagi parasnya yang cukup ikonik membuat karakternya di film ini sangat masuk dan juga sangat menarik. Dodol 2 berkisah mengenai dilema rumah tangga yang dialami pasangan Aldo dan Maira setelah keduanya kehilangan putri tunggal mereka yaitu Kayla dalam sebuah kecelakaan. Dari jalinan pengisahan, Dodol 2 sebenarnya nggak memiliki alur cerita yang terlibat langsung dengan film pendahulunya, meskipun tetap menghadirkan beberapa karakter yang menjadi benang merah di antara kedua penceritaan film ini. Tapi versi keduanya ini benar-benar memberikan efek visual yang bukan kaleng-kaleng, terutama pada saat kejar-kejaran dengan bonekanya itu. Chemistry yang diberikan antara Luna Maya dan juga pemeran lainnya mengakibatkan film ini benar-benar berjalan sesuai kemauan penonton sampai-sampai mendapatkan rating sebesar 5,2 dengan dilabeli dewasa. So, mungkin itu aja untuk film horor Indonesia dengan efek visual yang cukup menggugumkan. Buat kalian yang suka seram dengan efek visualnya, pokoknya tonton aja film-film yang ada di list kali ini. Sekian untuk hari ini, gua Are, see you in the next film.